Halo semuanya, nama saya Amanda Trisyana Mahira, absen 2 dari 12 MIPA 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian praktik Bahasa Indonesia dan PKWU mengenai teks cerita sejarah. Buku ini saya beri judul Kilas Balik, karena buku ini merupakan kisah hidup saya dari lahir sampai saat ini. Saya lahir di Jakarta 18 Juni 2003 dan diberi nama Amanda Trisyana Mahira oleh kedua orang tua saya. Saya merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Saya dengan kakak-kakak saya memiliki jarak umur yang cukup jauh. Yang pertama, jarak umur kami 10 tahun, sedangkan yang kedua 7 tahun. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman saya selama SMP dan SMA. Saya SMP di Islam Al-Azhar 2 Pejaten, dan menurut saya masa SMP lah masa yang paling berkesan dan menyenangkan. Selama SMP, banyak sekali momen-momen yang tidak bisa saya lupakan, karena saya dikelilingi oleh teman-teman yang asik. Setelah lulus dari SMP, saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah di SMAN 28 Jakarta. Pada awalnya, saya khawatir tidak ada teman yang saya kenal. Tetapi awal-awal FLS, saya mencoba untuk berkenalan dengan semua orang. Tapi ternyata pada pertengahan semester, saya dan beberapa teman saya yang lain dipindahkan ke kelas yang baru. Menurut saya, walaupun kelas 10 seru, tetapi kelas 10 juga merupakan masa terberat saya. Karena saya susah beradaptasi di lingkungan yang baru. Untungnya, saya memiliki teman-teman yang sangat baik dan kompak. Oke, ini sampai sini saja perjuangan kita. Jangan waktunya habis cepetan. Padahal kita tuh sangat mengapresiasikan musik. Kita tuh kayak passion kita tuh di music. Kesan dan pesan. Enggak, saya kesel sama dua anak ini. Baiklah. Naik ke kelas 11, di mana masa paling menyenangkan tetapi berlalu begitu cepat. Dan banyak momen-momen lucu yang terjadi membuat kelas 11 semakin seru. Kami juga akrab satu sama lain. Tidak lupa juga acara keris dan acara talasik yang dilaksanakan pada tahun 2019 sangat berkesan bagi saya. Saya belajar banyak hal dari kedua acara tersebut. Saya belajar bagaimana bekerja dalam kelompok yang berisi banyak pikiran. Dan saya juga belajar mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Demikian yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Andila Intendarani, absen 3 dari 12 MIPA 5 SMAN 28 Jakarta. Di video ini, saya akan menceritakan sedikit mengenai biografi saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktik Bahasa Indonesia dan PKWU mengenai teks cerita sejarah. Judul autobiografi saya yaitu Metamorfosa. Metamorfosa berarti perubahan bentuk atau bisa diibaratkan seperti perjalanan hidup. Di bagian depan cover buku saya terdapat foto saya saat kecil, yaitu berusia 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Perjalanan hidup saya dimulai sejak saya baru lahir, tepatnya pada 10 Maret 2003 di Wonogiri. Saya dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tua saya yang bernama Marsudianto dan Sri Suparyanti. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya mempunyai 2 adik yang masih duduk di bangku SMP dan SD. Dari kecil, saya tinggal di Depok, tepatnya di Jalan Keramat Batas Beji, Depok. Menginjak umur 5 tahun, saya dititipkan di TK Ki Al-Hilmi. TK saya berada dekat dengan lingkungan rumah saya. Jadi, setiap berangkat ataupun pulang sekolah, saya selalu berjalan kaki bersama dengan teman-teman saya. Saat TK, saya mulai mengikuti lomba-lomba di sekolah maupun luar sekolah, seperti lomba menari, lomba Kartini, lomba mengaji, maupun lomba kreasi. Setahun kemudian, saya disekolahkan di SDN Pondok Cina 1. Di SD ini, saya mulai memiliki banyak teman dan kenalan. Walaupun gedung SD saya tidak terlalu besar, tetapi saya sangat nyaman belajar di sana.
Setelah lulus tahun 2015, saya melanjutkan sekolah ke MTSN 4 Jakarta. Saya masuk ke dalam kelas bilingual. Sewaktu kelas 7, saya dan teman-teman sekelas pergi ke Pare dan Bali untuk belajar bahasa Inggris selama 1 bulan. Dan sewaktu kelas 8, kami semua mengikuti field trip ke Jawa Timur selama 1 minggu. Kami pergi ke tempat-tempat bersejarah seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Malioboro, dan Dataran Tinggi Dieng. Saat SMP, saya meraih peringkat kedua nilai UN tertinggi. Saya mendapatkan piala dan medali dari Pak Kepala Sekolah. Di tahun 2018, saya melanjutkan sekolah ke SMA N 28 Jakarta dan mengambil jurusan MIPA. Di SMA, saya memilih Eskor Paskibra. Di Paskib ini, saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman. Lulus dari SMA ini, rencana saya ialah masuk ke Fakultas MIPA UI, jurusan Aktuaria. Dan saya berharap semoga kelak saya bisa diterima di UI nanti. Saya Arsa Isdari Islam, kerap disapa Arsa, lahir di Jakarta 3 Desember 2002. Arsa Isdari Islam artinya pemberkokoh bangkitan Islam. Saya lahir di keluarga yang terbilang sederhana. Ayah saya bernama Fatah Nurdin berasal dari Brebes, sedangkan ibu saya Nurlaya Ramayani berasal dari Magelang. Saya merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. 2 kakak saya yang pertama laki-laki, sedangkan kakak ketiga saya perempuan. Saat kecil, sebelum TK, saya tinggal di Ciganjur dekat kediaman almarhum Gus Dur. Berikut foto saya ketika itu. Lalu, saya memulai pendidikan pertama saya di bangku TK tahun 2007-2009 di TK Islam Ashabul Kahfi. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan di SDN Srengeng Sawah 11 Pagi. Selama SD, saya selalu mendapatkan juara kelas, baik juara pertama maupun kedua. Selain itu, saya berhasil memperoleh beberapa prestasi, baik dalam bidang akademik seperti Olimpiade Matematika dan Cerdas Cermat Islam, maupun non-akademik seperti lomba hafalan Quran. Setelah menempuh 6 tahun pendidikan di SD, pendidikan saya dilanjutkan di SMP Negeri 85 Jakarta. Selama SMP, saya aktif di OSIS. Pada tahun pertama, saya menjabat di seksi bidang 1 agama. Lalu di tahun kedua, saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Selain itu, saya dipercaya sebagai ketua panitia efek, yaitu 85 Cup. Selain aktif di organisasi, saya juga tetap aktif mengikuti lomba-lomba, yaitu kompetisi matematika dan OSN matematika. Lulus dari SMP, saya mendaftar untuk sekolah di SMA Negeri 28 Jakarta. Seperti saat SMP, saya kembali mendaftarkan diri di MPKPO, yaitu OSIS SMA Negeri 28 Jakarta. Pada tahun pertama, saya menjabat sebagai wakil ketua seksi 1 Rohani Islam. Lalu di periode kedua, saya dipercaya sebagai ketua pengurus OSIS. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama menjabat di MPKPO. Di sana, saya mengenal apa arti keluarga tanpa hubungan darah. Walaupun sibuk mengurus organisasi, saya tidak melepaskan kegiatan akademik saya. Saya tetap aktif mengikuti lomba-lomba yaitu OSN Matematika, kompetisi matematika, dan juga ruang guru champion. Sekarang, saya telah menginjak bangku kelas 12, yaitu tahun terakhir SMA. Tidak lama lagi, saya akan lulus dan melanjutkan pendidikan saya di perguruan tinggi. Setelah semua hal yang saya telah dilalui tadi, saya berharap setelah lulus SMA, saya dapat berkuliah di ITB, tepatnya di Teknik Informatika. Dan yang pastinya, saya juga berharap dapat sukses dunia akhirat. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Teh Hanun Anggiaksa dari kelas 12 MIPA 5 Aksen 5. Hari ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai kehidupan saya selama 17 tahun ini. Saya lahir di Jakarta hari Jumat tanggal 9 Januari 2004. Saya lahir dari seorang ibu yang bernama Ida Murdianti dan seorang ayah yang bernama Eko Purwanto. Saya lahir juga ditemani dengan seorang kakek yang bernama Ramin Kartono dan seorang nenek yang bernama Sumiati. Ataya Hanun Anggiaksa merupakan doa yang disematkan oleh kedua orang tua saya. Ataya berarti hadiah, dan Hanun yang berarti berhati lembut, dan Anggiaksa yang berarti obat atau penyembuh. Saat saya kecil, saya dikenal sebagai orang yang sangat periang, ramah, dan suka bereksplorasi. Saya sangat menyukai hal-hal yang memacu adrenalin, seperti outbound, flying fox, bahkan berkuda. Masuklah ke fase tangan kanak-kanak. Saya rasa tidak ada yang terlalu menarik di fase TK ini, karena saya hanya menjalani TK selama 1 tahun, yaitu TKB. Masuk ke umur 5 tahun, saya akhirnya mendaftar di salah satu SD di dekat rumah saya, yaitu SD Islam Harapan Ibu. Tidak lama setelah masuk SD, saya mendapatkan teman baru, adik saya sendiri, Hanan Agung Abiasa. Dia lahir di Jakarta tanggal 19 Desember tahun 2008.
Dia adalah seorang laki-laki yang sangat periang. Sekarang dia menjadi salah satu siswa di SMP Pembangunan Jaya kelas 7. SD merupakan fase yang sangat baru untuk saya. Saya mendapatkan begitu banyak teman baru, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, dan saya merasa sangat nyaman untuk bersekolah di SD Islam Harapan Ibu. Saya juga merasa bahwa saya menjadi seorang yang lebih mudah bergaul dan lebih supel terhadap lingkungan semenjak saya masuk SD, karena selama saya kecil, saya lebih cenderung berada di rumah dan hanya berinteraksi dengan orang-orang rumah saja. Tidak terasa 6 tahun terlewat sudah. Akhirnya saya menduduki kelas 6 SD. Pada saat itu semua orang sedang gencar-gencar mempersiapkan ujian untuk masuk ke SMP. Saat itu saya memang bermimpi untuk masuk ke SMP Lab School Kebayoran. Akhirnya saya berusaha dengan keras agar saya dapat lolos seleksi ke SMP Lab School Kebayoran. Dan alhamdulillah saya akhirnya lolos. Selama 6 tahun di SD saya menemukan 3 sahabat terbaik saya. Bahkan sampai saat ini saya masih sangat dekat dengan mereka, yaitu Inara, Yesa, dan Nadine. Saya pun menjadi salah satu siswi SMP Lab School Kebayoran. Saya merasa sangat nyaman berada di sekolah ini, walaupun pada awalnya memang cukup sulit bagi saya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat baru. Selama SMP, saya mendapatkan banyak sekali hal-hal baru, bertemu teman-teman baru juga. Saya juga cukup aktif dalam kegiatan non-akademik, yaitu dengan mengikuti OSIS dan menjadi salah satu panitia di ACEX, lagi ke fase terakhir di SMP, yaitu kelas 9. Saya berusaha dengan keras agar saya dapat masuk ke SMA 28 Jakarta, karena itu merupakan cita-cita saya semenjak SMP. Tak terasa akhirnya pengumuman nilai UN pun tiba. Saya sangat bersyukur karena pada saat itu saya menjadi peringkat 9 nilai UN tertinggi se-DKI Jakarta. Selama SMP saya menemukan 3 sahabat baru, yaitu Cita, Dila, dan Tifa. Kemudian saya akhirnya lulus dari SMP dengan nilai yang cukup memuaskan, sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan saya di SMA Negeri 28 Jakarta. Saya merasa sangat nyaman bersekolah di SMA Negeri 28. Saya beradaptasi dengan cukup cepat di sekolah ini. Saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang jauh lebih banyak dan lebih baru, mendapatkan teman-teman baru juga. Saya juga cukup aktif di kegiatan non-organisasi seperti mengikuti Paskibra, OSIS, dan menjadi panitia talasik. Tidak terasa, sekarang saya masuki di tahun terakhir saya di SMA Negeri 28 Jakarta. Saya telah bertemu dengan sahabat-sahabat baru yaitu Elgiva, Dandi, Bobby, Nyoman, dan Devona. Saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran hidup yang banyak di SMA Negeri 28 Jakarta. Saya sekarang sedang mempersiapkan diri saya untuk lolos di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia karena mimpi saya untuk menjadi seorang dokter onkologi yang baik untuk Indonesia ke depannya. Akhir kata, maafkan saya jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufa Rahma Syifa. Saya lahir pada tanggal 29 Juni 2003. Saya merupakan anak pertama dan satu-satunya dalam keluarga saya. Saya lahir di Rumah Sakit MMC di Kota Metropolitan Jakarta. Saat saya kecil, saya tinggal di daerah Menteng Dalam bersama kedua orang tua saya. Sejak berumur 1,5 tahun, orang tua saya memasukkan saya ke kelompok bermain bernama Tumble Tots, sekolah untuk anak-anak balita, di mana kami bermain dan berkegiatan yang mengasah motorik kami. Setelah itu, saya melanjutkan jenjang TK di sebuah sekolah Islam di kawasan Lebak Bulus, yaitu Azhari Islamic School. Tak berhenti di TK, saya juga melanjutkan pendidikan saya di sekolah ini untuk jenjang SD dan SMP. Saat SD, saya berkesempatan untuk menunaikan ibadah umroh bersama ibu saya. Saat itu, saya duduk di bangku kelas 5 SD. Setelah lulus dari bangku SD, saya dan ibu saya memutuskan untuk berlibur ke Eropa. Kami mengunjungi 7 negara, di antaranya adalah Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, Swiss, dan Italia. Setelah
lulus dari bangku SMP, saya melanjutkan pendidikan saya di SMA Negeri 28 Jakarta. Ini pertama kalinya bagi saya untuk bersekolah di sekolah negeri. Saat ini saya sudah berada di penghujung SMA, yaitu bangku kelas 12. Sebentar lagi, saya akan melanjutkan pendidikan saya di bangku kuliah. Saya berharap untuk dapat melanjutkan pendidikan saya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Bob Rahman Hakim. Lahir pada 11 Oktober 2003 di Bandar Lampung. Saya merupakan anak ketiga dari pasangan Burhanuddin dan Asterlina. Kakak saya yang bernama Raliska dan Tasya sekarang sedang melanjutkan pendidikannya masing-masing pada jenjang kuliah di Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia. Pada umur 2,5 tahun, karena pekerjaan ayah saya, kami sekeluarga pindah ke Pekanbaru. Lalu, tidak lama setelah itu, saat saya berumur 4 tahun, kami sekeluarga pindah lagi, kali ini ke Kalimantan Timur. Disinilah saya pertama kali masuk ke institusi pendidikan, yaitu TK Barunawati. Lalu, saya melanjutkan pendidikan saya di SD Negeri 01 Nunukan. Tak sampai 1 semester, ayah saya dipindah dinaskan lagi, kali ini ke Jakarta. Disinilah keluarga saya menetap sampai saat ini. Saya pindah ke SD Negeri 10 Petukangan Utara. Di sini juga saya mengikuti les kumon sampai saya menginjakkan kelas 5 SD. Pada saat itu, saya meraih beberapa sertifikat pencapaian yang ada di les kumon. Saat saya masih SD, saya juga biasanya mendapat juara di kelas. Saya melanjutkan pendidikan saya di SMP Negeri 19 Jakarta. Di sini, saya tidak terlalu aktif dalam organisasi. Namun saat kelas 8 dan kelas 9, saya masuk ke dalam kelas unggulan yang ada di SMP Negeri 19 Jakarta. Lalu dengan nilai UN yang saya dapat, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di SMA Negeri 28 Jakarta. Lagi-lagi saya tidak terlalu tertarik dengan kegiatan organisasinya. Di SMA ini, saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket. Lalu saat kelas 3, saya mencoba mengikuti kegiatan baru seperti model United Nation. Di masa depan nanti, saya juga tentunya berharap agar dapat masuk ke dalam PTN yang saya impikan, yaitu di Fakultas Teknik Industri Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Bermakarim dari kelas 12 IPA 5 nomor 8. Dan pada hari ini, saya akan sedikit bercerita mengenai hipnosis dari buku saya, Sang Penunggang Angin. Tapi sebelumnya, berikan saya sedikit kesempatan untuk menceritakan arti di balik judul buku ini. Sang Penunggang Angin, sebuah autobiografi tentang Dava Bermakarim. Judul buku ini diangkat dari sifat saya yang terbilang santai dan selalu mengikuti angin saat sehari-hari melakukan tugas saya. Tanpa lebih lama lagi, mari kita langsung terjun ke buku ini, Sang Penunggang Angin. Pada tanggal 26 Februari 2003, lebih tepatnya pukul 8.30 malam, terlahir seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Ibu dan Anak Budijaya. Anak ini terlahir dari pasangan suami istri Rahmat Junaidi dan Sri Afni, dan ia diberi nama Dava Abrar Makarim. Ia adalah anak pertama dan satu-satunya, atau lebih sering disebut dengan anak tunggal. Dava merupakan sebuah anak yang penuh semangat dan tidak bisa diam. Sifat ini akan dibawa olehnya menjadi sebuah ciri khas sampai sekarang. Dava memasuki Taman Kanak-kanak Ar-Rahman Mutik pada saat umur 3 tahun. Sekolah bagi Dava merupakan hal yang menarik dan sangat ia tunggu-tunggu. Ia tidak sabar untuk membuat teman baru selama ia sedang bersekolah. Dava pun juga termasuk anak yang berprestasi di taman kanak-kanaknya. Dan dari saat taman kanak-kanak juga, ia telah menemukan ketertarikan terhadap hal-hal yang berunsur menghitung. Ini adalah dasar bagi Dava terhadap ketertarikannya untuk pelajaran matematika.
sampai sekarang. Banyak sekali pencapaian-pencapaian yang ia raih di taman kanak-kanak, dan pada saat lulusan, ia diberikan kehormatan untuk menjadi ketua panitia acara perpisahan serta kelulusan taman kanak-kanaknya. Memasuki sekolah dasar, Dava memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di SD Islam Al-Azhar Pusat. Di sini juga terbangun fondasi Dava yang senang untuk membuat teman sebanyak-banyaknya. Di sini pun juga ia mencoba banyak aktivitas-aktivitas lain selain akademis, seperti pencaksilat dan badminton. Bakat Dava dalam matematika juga semakin tumbuh di sini. Ia mulai dikirim oleh sekolahnya untuk mengikuti lomba-lomba matematika bertaraf sekolah maupun nasional. Salah satu pencapaian terbesar Dava adalah menjadi finalis dari kompetisi matematika nalaria realistik yang dilaksanakan se-Indonesia. Ia pun juga membuat banyak teman dekat sini yang akan terus bersahabat dengannya sampai sekarang. Di sekolah menengah pertama, ia memilih untuk melanjutkan pendidikannya di SMP School Kebayoran. Di sini terbangun jati diri Dava dan sifat yang sebenarnya mulai terlihat. Ia merupakan anak yang ekstrovert dan selalu melihat positif dari kesehariannya. Di sini, semakin banyak lagi teman-teman Dava yang akan menjadi sahabatnya sampai sekarang. Di SMP School Kebayoran pula, ia mulai melihat banyak warna-warni dari kehidupan yang menurutnya belum pernah ia temui sampai saat ia masih di sekolah dasar. Masa sekolah menengah pertama terasa pendek baginya karena dilewati dengan penuh kesenangan. Dan sekarang, Dava memasuki SMA Negeri 28 Jakarta sebagai pilihannya untuk sekolah menengah ke atas. Ini adalah salah satu pilihan terbaik Dava, karena di sini ia belajar lebih banyak hal tentang kehidupan, dan ia bersama-sama saya di SMA Negeri 28 Jakarta mengajarkan ia bahwa dalam hidup akan selalu ada naik dan turun. Sayang sekali, masa-masa sekolah menengah atas Dava harus terpotong oleh pandemi COVID-19. Tetapi, semua pengalaman dan memori yang telah ia lalui di sekolah tidak akan dilupakan olehnya dan akan selalu dikenal. Sekian sinopsis singkat dari buku autobiografi Sang Penunggang Angin. Bila ingin mengetahui selengkapnya, dapat langsung membaca bukunya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pemilihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Menis Silitonga, sebuah nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya dengan harapan ia akan menjadi gadis yang dapat membawa kebahagiaan bagi orang di sekitarnya. Nama ini nampaknya muncul dari sebuah kisah ketika saya lahir. Bayangkan saja, untuk melahirkan saya, orang tua saya menabrak seorang pria yang membuat ibu saya harus menahan sakitnya lebih lama lagi. Namun rasa sakit tersebut hilang ketika melihat bayi Veska menangis kencang menyambut hangatnya dunia. Saya datang dari keluarga sederhana. Kesederhanaan inilah yang mengajarkan saya untuk selalu bersyukur dalam setiap hal. Saking besarnya rasa syukur saya tidak pernah membuang makanan. Lebih tepatnya, saya menghabiskan sebagian besar makanan di rumah saya. Karena itulah, saya tumbuh menjadi gadis bertubuh tambun. Tidak banyak yang menarik dalam kehidupan akademik saya. Pertama, ketika saya bersekolah di SD HFO, saya tidak pernah sekalipun memenangkan juara apapun. Kebahagiaan terbesar saya adalah memenangkan lomba tarik tambang saat 17 Agustus, karena saya merasa bahwa saat itulah tubuh besar saya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Masa ini masa yang sangat menyenangkan. Tidak ada masalah yang cukup berarti sampai pubertas datang. Masa ini adalah masa-masa yang menyebalkan untuk saya. Entah mengapa, saya yang dari dahulu pede dengan tubuh saya menjadi rendah diri. Saya kesal saat orang lain mengejek saya. Ditambah lagi, pada saat itu saya sadar bahwa kondisi tubuh saya tidak berada dalam kondisi sehat. Saya mulai membatasi makanan dan terus berolahraga secara rutin. Tentu saja, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Saya berhasil menurunkan berat badan saya dari 80 kg menjadi 60 kg. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya sudah bahagia? Saya pastikan jawabannya adalah tidak. Bayangkan saja, setiap hari saya berpikir, apakah saya bisa makan ini, saya layak mendapatkan ini, dan berbagai macam lainnya yang membawa saya menjadi lebih tidak percaya diri. Dari proses ini saya belajar bahwa bahagia bukanlah hal yang datang karena penampilan.
Bahagia akan datang ketika kita percaya akan diri kita sendiri bahwa kita layak dan mampu. Terlebih lagi saat corona menyerang, masa-masa SMA yang sebelumnya dan seharusnya menyenangkan, kini harus dirasakan sendiri, jauh dari kata asing. Masa-masa yang seharusnya dihabiskan bersama teman-teman, kini harus dihabiskan sendirian. Tapi saya percaya bahwa menyenangkan atau tidak bergantung dengan persepsi. Ketika kita memandang corona sebagai bencana, maka kita akan mengutukinya setiap hari. Pada saat inilah saya belajar berdamai dengan diri saya sendiri. Saya belajar untuk mengenal diri saya, mengetahui apa yang saya inginkan dan apa yang saya lakukan. Dalam perjalanan ini, saya berhasil menemukan itu semua. Saya berhenti berpikir mengapa ini semua terjadi, tetapi saya menjalani setiap harinya dengan ceria dan rasa syukur. Tidak ada lagi yang harus saya sesali. Momen-momen berharga tentang kehidupan SMA saya telah saya simpan dalam sebuah album klasik, di mana keberadaan buku tersebut bukan untuk membuat kita menyesali apa yang terjadi saat ini, tapi menjadi pelajaran demi menyongsong masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Aziza Ramadanti, absen 11 dari kelas 11 MIPA 5. Video ini dibuat untuk ujian praktek PKWU dan Bahasa Indonesia tentang autobiografi. Judul dari autobiografi saya yaitu Kisah Hidup Lalu. Di sini saya menceritakan kehidupan saya dari kecil sampai sekarang, sesuai dengan foto yang terdapat di cover. Autobiografi ini dicetak dengan soft cover yang terdiri dari 73 halaman dan di dalamnya berisi 5 bab. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan saya sesuai masing-masing bab yang ada di buku ini. Bab 1 yaitu perkenalan diri. Di sini saya menceritakan kehidupan saya yang berasal dari keluarga yang sederhana dan biasa saja. Yang di bab 2 yaitu balita, menceritakan tentang kehidupan saya dari bayi sampai TK, sekitar umur 0 sampai 6 tahun. Di TK ini saya sangat aktif mengikuti kegiatan, yaitu lomba, salah satunya lomba bendera. Di bab 3 yaitu sekolah dasar. Di sini saya menceritakan pengalaman saya menjadi siswa di SDN Susukan 07 Pagi. Di SD ini juga saya menjadi perwakilan siswa kelas 6 pada saat perpisahan. Di bab 4 yaitu sekolah menengah pertama. Ini menceritakan pengalaman saya menjadi siswa di SMPN 174 Jakarta dengan mengikuti ekstrakurikuler yaitu KIR, dan juga di SMP ini saya bertemu banyak teman. Di bab 5 yaitu sekolah menengah atas. Di sini saya menceritakan kehidupan saya menjadi siswa di SMA Negeri 28 Jakarta, dan di sini saya juga mengikuti ekstrakurikuler yaitu ROHIS dan PNS. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Wisnida selaku penguji ujian praktik Bahasa Indonesia dan juga Pak Arif selaku penguji ujian praktik PKWU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ulang tahunku kali ini tidak berkesan. Dilaporkan telah terjadi sinyal kesedihan dalam diri Hanifah kepada divisi perasaan. Tolong berkoordinasi dengan divisi mimpi agar bisa memutarkan tayangan tentang potret kehidupan Hanifah selama ini. Terima kasih. Kenapa tiba-tiba mengantuk ya? Selamat ulang tahun 10 September 2020. Perkenalkan, nama saya Hanifah Putri Denisa. Nama yang terkesan biasa saja.
Ya, saya memang lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Keluarga yang hijrah ke Jakarta hanya untuk mencoba peruntungan yang lebih baik. Saya merupakan anak kedua dari pasangan Mariono dan Sri Daryantini. Sebelumnya, mereka telah dikaruniai seorang putra, yang tak lain merupakan kakak saya. Namanya Pringgo. Tidak tahu sejak kapan saya tumbuh menjadi pribadi yang perfeksionis. Begitu egois, karena selalu ingin mendominasi. Walaupun tak jarang dipandang orang dengan tatapan sinis. Tidak peduli. Memangnya siapa mereka? Saya menempuh pendidikan di SDN Cipedak 03 dan dilanjutkan di SMPN 131 Jakarta. Sejak SD, saya selalu berusaha menjadi yang terbaik. Hobi saya adalah mengoleksi piala dengan mengikuti banyak perlombaan. Puncaknya, pada saat saya berhasil meraih medali perak di ajang OSN SMP tahun 2017. Pengalaman yang begitu manis. Tapi semua itu berubah. Ibu tiba-tiba jatuh sakit yang menyebabkan kakinya tidak bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Ditambah lagi, saya adalah murid dari salah satu sekolah favorit di Jakarta, SMA N28. Perjuangan di sini tentulah tidak mudah. Pernah mendapat nilai jelek? Wah, tidak usah ditanya lagi. Pernah merasa minder? Jelas. Tetapi di sini saya mendapatkan sahabat-sahabat baru. Mereka yang menguatkan saya untuk terus berjuang. Semasa SMA, akhirnya saya bisa mencicipi rasa baru kehidupan, yakni kepahitan dan kegetiran. Namun semua itu dibalut dengan manisnya persahabatan. Sejatinya, menikmati setiap potret kehidupan menggambarkan bahwa hidup ini berproses. Manusia ditakdirkan menjadi makhluk yang berproses. Ia selalu menuju, ia tidak pernah final. Ketika satu permasalahan berhasil dihadapi, akan muncul masalah baru ke depannya. Dan itulah enaknya hidup, berproses. Buku apa ini? Kok gambarnya sama? Kayak di mimpi tadi. Loh. Kanaya Bianca Pramitaswari, lahir pada tanggal 21 Oktober 2003, membawa harapan dari kedua orang tuanya untuk dapat melukiskan warna pada sekelilingnya. Kanaya tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia juga selalu berusaha untuk menyebarkan keceriaan itu untuk teman-temannya. Sesuai dengan harapan orang tuanya, ia ingin tumbuh sebagai orang yang bisa melukiskan kebahagiaan untuk teman-teman di sekitarnya. Setidaknya, prinsip itu yang ia pegang hingga sekarang. Kanaya merupakan seorang yang gemar menjelajahi hal-hal baru untuk dipelajari. Sifatnya ini yang membuat dia memiliki beberapa hobi hingga sekarang. Ia selalu mau mempelajari hal baru selagi ia bisa. Masalah suka atau tidak suka, bisa dibicarakan nantinya. Beranjak SMP, Kanaya mulai keluar dari zona nyamannya. Ia mulai mengikuti kegiatan-kegiatan dari sekolah yang belum pernah ia coba sebelumnya. Karena menurutnya, pengalaman merupakan hal yang sangat penting untuk dicari. Selama SMP pun, Kanaya aktif mengikuti kegiatan yang ada di luar sekolah. Mulai dari les menari, les musik,
dan ia juga menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Dari situ, ia bertemu banyak orang yang kemudian mengajarkannya banyak hal, karena ia sangat bersyukur atas kesempatan itu. Namun, kebahagiaan dan mimpinya serasa direnggut oleh semesta ketika ia beranjak SMA. Tepat sebelum masuk ke jenjang SMA, Kanaya didiagnosis dengan penyakit autoimun. Penyakit kronis yang membuat dirinya harus berhenti dari beberapa hobinya yang lama. Kesal? Iya. Kecewa? Pasti. Ia merasa seluruh kesempatan yang seharusnya bisa terbuka untuknya tertutup begitu saja. Ditambah lagi, ia takut tidak bisa berbaur dengan teman-teman barunya di SMA hanya karena ia harus beberapa kali izin sekolah karena sakit. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya bisa lebih menerima kondisinya. Karena ia sadar bahwa dirinya sendiri sudah berjuang banyak sejauh ini. Ia juga memutuskan untuk mulai mencoba kembali melakukan hobi-hobinya yang lama. Untuk Kanaya, jalanmu masih panjang, tapi tetap semangat ya. Kenalin, nama dia Yusron, siswa SMA Negeri 28 Jakarta yang sekarang berada di semester akhir, sedang melaksanakan ujian praktik dan sama sekali belum siap melaksanakan UTBK. Sebenarnya, banyak orang yang nggak tahu dia siapa. Ya, karena emang dia bukan siapa-siapa sih. Tapi dia punya mimpi yang bahkan berada di atas awan. Suatu waktu, dia mendapatkan tugas untuk menuliskan autobiografi dirinya. Awalnya dia kebingungan bagaimana kisahnya dapat dibukukan dengan baik dan menarik. Namun akhirnya, dia mendapatkan sebuah ide cemerlang. Banyak tenaga dan perasaan yang dia kerahkan dalam proyek kali ini. Sampai akhirnya dia dapat membentuk sebuah karya yang berjudul Mimpi di Atas Awan. Berkisah tentang perjuangan Yusron untuk membentuk pribadi Yusron yang sekarang. Bercerita tentang keluarganya yang senantiasa mendukung pertumbuhan serta perkembangan karakter dia. Memasuki sekolah dasar, dia mulai bertemu banyak orang, banyak teman, dan berbuat sedikit kenakalan. Merasa dirinya paling pintar, dan merasa tidak akan ada hal sial yang akan menimpanya selama dia memiliki ilmu. Naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Yusron kini menemukan ada orang yang lebih pintar dari dia. Dia juga menemukan bukan hanya sekedar teman baru, namun keluarga yang baru untuknya. Memasuki sekolah menengah pertama, Yusron kembali menemukan keluarga baru. Namun kali ini, dia bertindak sebagai kepala keluarganya. Dia berlatih bagaimana cara memimpin sebuah pasukan dan menjadi pemimpin yang baik, dibantu oleh teman-temannya yang sangat suportif. Nah, itu tadi sedikit kisah tentang buku Mimpi di Atas Awan. Untuk selengkapnya, bisa dicek sendiri di buku tersebut. Saya Yusron, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lula Afifa, absen 16 dari 12 MIPA 5, dan ini adalah memoir dari Selatan Jakarta. Saya dilahirkan pada tanggal 9 Agustus 2003 di RSUD Jakarta. Aki dan ayah saya memberi saya nama Lulu yang artinya mutiara dan Afifa yang berarti jujur. Nah, ibu saya bernama Ikrik Gumati, sedangkan ayah saya bernama Yun Azhar. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak saya merupakan seorang perempuan yang bernama Lula Lasminingrat. Dia sekarang sedang mengenyam pendidikan di Prodi Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Sedangkan adik saya adalah sepasang kembar, namanya Salma Yun Ratnati dan Salwa Yun Ratnati. Waktu kecil dulu, saya merupakan anak yang pemalu. Bisa dilihat di dokumentasi berikut bahwa saya memiliki perawakan yang lebih besar daripada anak seumuran saya pada umumnya. Namun, saat sudah memasuki sekolah dasar, saya mulai aktif bergerak. Saya memiliki hobi bersepeda dan bermain bola. Saya juga menggemari film-film animasi Jepang dan kartun seperti anak-anak pada umumnya. Hobi saya yang lain mungkin adalah membaca buku dan mengoleksi komik. Lalu, saya bersekolah di SD Pelita Pasar Minggu. Di sana saya menemui banyak sekali teman-teman yang sampai saat ini masih berhubungan dengan saya. Saya juga selalu menempati posisi juara kelas dan saya juga pernah menjuarai lomba dokter kecil di tingkat kota. Saat SMP, saya bersekolah di SMP Negeri 41 Jakarta. Di SMP merupakan tahap di mana saya mengenal yang namanya organisasi. Saya tergabung dalam OSIS SMP Negeri 41 Jakarta dalam 2 periode. Periode pertama, saya masih menjabat sebagai anggota seksi 1. Sedangkan periode kedua, saya menjabat sebagai bendahara umum. Saya juga mengikuti beberapa ekstrakurikuler, yaitu mading dan drum band. Di mading sendiri, saya pernah mencetak juara dengan tim saya di lomba MGMP Bahasa Inggris cabang Wall Magazine. Sedangkan di drum band, saya sempat mengikuti beberapa pementasan bersama teman-teman saya. Saya juga tergabung dalam beberapa kepanitiaan di KAP, yaitu di kepanitiaan Forka 2.0 dan Forka 3.0. Nah, kehidupan saya saat ini berorientasi di SMA Negeri 28 Jakarta dengan segala kesibukannya. Saya di SMA Negeri 28 Jakarta juga tergabung dalam MPKPO, yaitu sebagai Ketua Seksi 3 Pengurus OSIS. Saya juga tergabung dalam 2 ekstrakurikuler, yaitu Paskibra dan Robotik. Di Paskibra sendiri, saya pernah menjabat sebagai Wakil Komandan 1. Saya juga pernah berpartisipasi di Robotik sebagai panitia dalam acara tahunan besarnya, yaitu ASEAN Robotic Day. Di sana, saya diberi kesempatan untuk bertugas di Divisi Transportasi, Perhotelan, dan Delegasi. Di sana, saya memiliki banyak kesempatan untuk berkenalan dengan peserta-peserta dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Selama di SMA 28 Jakarta, saya mengalami banyak sekali kegiatan yang memberi saya pengalaman. Salah satunya adalah tata laksana upacara bendera. Perlombaan tersebut adalah perlombaan pertama yang diikuti oleh anak-anak kelas 10 termasuk saya. Saat itu, kelas saya berhasil mendapat juara pertama. Saya sendiri juga merupakan pemenang kategori pembina terbaik dalam perlombaan tersebut. Namun sayangnya, setelah kurang lebih 1,5 tahun saya belajar di SMA Negeri 28 Jakarta, pandemi COVID-19 kini merubah segala rutinitas saya. Sekarang saya harus belajar dari rumah, dan tentu saja saya tidak boleh menyerah dengan keadaan. Demikianlah hal-hal yang bisa saya rangkum dalam video kali ini. Dan tentu saja lembaran-lembaran tersebut akan terus berlangsung selamanya di sini, di Selatan Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Maria Maula Rahma dari kelas 12 MIPA 5. Hari ini saya akan menceritakan tentang autobiografi saya. Akan menunjukkan kepada kalian benda-benda apa yang saya ceritakan di autobiografi itu, atau benda-benda dari saat itu. Pokoknya ya benda-benda lama lah.
Nah, yang pertama di sini ada binder. Nah, ini tuh binder saya dulu. Jadi waktu SD kan suka ngumpulin kertas binder gitu kan. Nah, tapi ini tuh udah dibuang-buangin isi yang dulu. Jadi ini udah diganti gitu sama materi pelajaran ya, meskipun nggak banyak. Terus benda yang kedua itu ada buku harian. Jadi ini bisa kita lihat tuh di sini tuh ada tulisannya. Nih. Tulisannya pasti kebalik ya. Soalnya ini kan ngerekam sendiri, jadi tulisannya sini tuh. Ada tahunnya juga 2013, 2014. Ini yang pertama ada dari 18 Januari 2014. Terus terakhir itu ini sampai kemana tuh? Nih itu awalnya tuh tulisannya rapi gini tuh, tulisan sambung. Aduh dulu tulisannya bagus banget. Terus lama-lama tulisannya jadi kayak gini. Jadi kayak cakar ayam gitu, karena makin lama makin ya seniatnya aja gitu nulis buku harian kan. Yang terakhir itu nih Kamis 27 Februari. Jadi ini cuma nulis rutinnya 2014. Lanjut ke benda selanjutnya, itu ada ini nih, ya buku kecil. Itu buat orang-orang nulis pesan-pesan gitu. Nih di sini kayak gini. Udah namanya, aduh. Jadi kayak setiap anak aku minta tulis buat ini, buat kayak kesan-pesan gitu, tanda tangan. Tapi cuma buat pribadi aku aja gitu. Nah, katanya nih guru, kan guru aku juga minta. Akhirnya kayak gini. Jadi masih bahan yang bagus buat ditulis di autobiografi. Jadi ya semoga itu bisa membantu kalian yang membaca autobiografi untuk memahami maksudnya benda apa yang sebenarnya dimaksud. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauriska Harunisa dari kelas 12 MIPA 5, absen 18. Dan kali ini saya akan menceritakan dengan singkat autobiografi saya yang berjudul Narasi Tak Berujung. Yuk ikuti kisah saya. Sejak kecil, saya dan kakak suka sekali menari. Bahkan, kami mendapat banyak piala dari bidang itu. Menginjak sekolah dasar, saya tak pernah menari lagi. Akademik menjadi prioritas nomor 1. Bapak selalu menuntut saya untuk mendapat nilai bagus agar bisa masuk sekolah negeri favorit. Tak jarang, omelan dan air mata mengiringi masa-masa itu. Syukurlah, pada akhirnya saya bisa masuk ke salah satu SMP negeri terbaik. Masa SMA kata orang masa yang paling indah. Benar begitu. Menurut saya, masa ini adalah masa yang paling berkesan. Salah satunya karena lomba 4 pilar. Lomba yang penuh dengan drama. Mulai dari persiapan, pelaksanaan lomba, sampai pasca lomba, ada saja dramanya. Berbagai emosi dari bahagia, sedih, marah, kecewa, semua saya rasakan di sini. Ya sudahlah, lupakan saja. Oh iya, di SMA ini saya kembali menari. Bergabung dengan eskul tradisional dance ternyata juga membuat saya menemukan banyak teman baru. Kami berlatih berbagai tarian bersama, baik itu latihan rutin maupun untuk persiapan lomba atau acara sekolah. Sampai kala itu, terpilihlah saya menjadi ketua tradisional dance dan menjalaninya dengan penuh lika-liku. Lalu setelah semua ini, apa impian saya? Jawabannya dokter. Menjadi dokter yang bisa membantu pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Walaupun memakan waktu dan usaha yang begitu besar, saya yakin
Pelan-pelan hal itu bisa saya gapai, karena saya tahu ada orang-orang yang harus saya banggakan, dan mereka itu menunggu saya untuk sukses. Kita boleh rehat sejenak, tapi ingat, hidup ini terus berlanjut, tiada henti. Nah, sekian kisah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kartika Laksono dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari novel saya yang berjudul Iko, Lahir dengan Jiwa Pemimpi. Tepatnya dari salah satu bab dari novel ini, yaitu bab ke-10. Pada bab tersebut diceritakan pengalaman saya saat menduduki kelas 10 di SMA Negeri 28 Jakarta yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Kisah saya pada kelas 10 ini dimulai ketika pendaftaran siswa baru, dan pada saat itu juga saya bertemu dengan teman pertama saya. Mari kita lihat foto-foto dokumentasinya. Masa SMA saya dimulai ketika saya sudah dipastikan lolos tahap seleksi di SMA 28 Jakarta. Pada saat itu, semua calon siswa diwajibkan untuk melakukan daftar ulang di sekolah baru mereka. Pada saat daftar ulang, saya berangkat dengan kakak saya yang tidak membawa surat-surat kelengkapan. Alhasil kami pun tertilang di tengah jalan. Pada saat sampai di sekolah, saya banyak bertemu teman dan guru baru yang akan mengisi cerita-cerita saya di masa kelas 10. SMA 28 memang terkenal akan jadwal kegiatannya yang sangat padat. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah mengikuti MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, dengan tujuan memperkenalkan para siswa kepada sekolah dan teman-teman mereka yang berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini sangatlah berguna menurut saya. Saya pun mengikuti kegiatan kedua di sekolah, yaitu TLUB. TLUB ini dijadikan ajang untuk unjuk gigi kekompakan siswa dengan teman-teman barunya. Pada saat itu, kelas saya sangat berambisi untuk menang. Kami melakukan latihan selama sebulan berjumlah puluhan kali. Tak jarang sampai larut malam, kami masih latihan. Pada saat gladi, memang kelas kami berada di peringkat terbawah dalam penilaian juri. Tetapi pada saat lomba, kelas saya sangat bersemangat dan akhirnya bisa mendapatkan juara 2. Nah, kalian sudah lihat kan cerita saya pada saat kelas 10. Saya juga banyak mengikuti aktivitas pada kelas 10 di SMA Negeri 28 Jakarta. Mau lihat foto-foto dokumentasinya? Mari kita lihat. Pada saat kelas 10, saya mengikuti di ekskul pramuka. Saya bisa lebih berkontribusi dengan jabatan saya yang cukup berpengaruh, yaitu sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Keputusan. Tak lupa, saya pernah menjadi ketua pelaksana di 2 perkemahan dan pelatihan pramuka yang diselenggarakan oleh sekolah. Pada saat kelas 10, saya banyak mengikuti kegiatan mulai dari dekade, tafakur alam, dan floration. Masih banyak kegiatan lainnya yang saya belum bisa sampaikan. Nah, begitulah cerita saya pada saat kelas 10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Putra. Saya adalah seorang pelajar SMA biasa. Saya lahir ke dunia pada tanggal 18 Maret 2003, tepatnya di Jakarta di Rumah Sakit Bunda. Saya memiliki sepasang orang tua yang hebat. Ayah saya bernama Erwin Gunawan Hutapea dan ibu saya bernama Andi Oksita Dwijani. Saya juga memiliki seorang saudari yang bernama Hirnisa Putri. Masa kecil saya bisa dibilang sangat bahagia. Pada tahun 2004, tepatnya saya berumur 1 tahun, ayah saya harus melanjutkan pendidikan S2-nya di Malaysia, sehingga kami sekeluarga pun pindah ke sana, tepatnya di Kuala Lumpur. Walaupun tidak banyak memori yang membekas di Malaysia karena usia saya masih sangat kecil, namun ada beberapa kenangan-kenangan kecil yang selalu membuat saya ingin kembali ke sana. Tahun 2006, ayah saya menyelesaikan pendidikan di Malaysia dan kami sekeluarga pun kembali ke tanah air. Tahun 2007, saya masuk TK, tepatnya di TK Islam Al-Azhar 2 Pasar Minggu. Di
Di TK bisa dibilang saya adalah anak pemalu dan cengeng, apalagi ketika hari-hari pertama masuk TK, ketika akan berpisah dengan ibu di gerbang sekolah, saya selalu menangis. Namun sering berjalannya waktu, karena saya mulai mengenal teman-teman saya dan juga guru-guru saya tumbuh menjadi anak yang aktif dan tidak lagi pemalu. Setelah lulus dari TK, saya masuk ke sekolah dasar SD Islam Al-Azhar Pasar Minggu. Di SD ini menurut saya sangat banyak hal yang terjadi, mulai dari pembentukan karakter, kita mulai diajari cara bertanggung jawab, dan masa-masa kenakalan saya pun dimulai dari sini. SD ini adalah masa-masa yang sangat bahagia karena tanggung jawab yang kita pikul itu masih kecil. Di SD saya mengikuti ekstrakurikuler basket karena SD Islam Al-Azhar 2 terkenal dengan ekskul basketnya yang sangat hebat, yang kami juga beberapa kali menjuarai Al-Azhar Cup. Dan di SD ini saya juga beberapa kali mengikuti Olimpiade Sains, mewakili sekolah, mewakili kecamatan, mewakili Jakarta Selatan. Lulus dari SD, saya masuk ke SMP Negeri 41 Jakarta. Ketika awal masuk SMP Negeri, saya sempat mengalami culture shock karena gaya belajar yang sangat berbeda antara negeri dan swasta. Namun sering berjalannya waktu, saya mulai terbiasa. Karena di negeri ini kami diajarkan untuk lebih bertanggung jawab karena tidak selalu disuapi oleh guru seperti di swasta. Di SMP ini juga cukup banyak yang terjadi. Saya kembali mengikuti ekstrakurikuler basket dan menjuarai beberapa kejuaraan. Namun yang paling berkesan adalah saya menjadi kepanitiaan dari 4K atau 41 Cup Appreciation. Itu adalah seperti acara pentas seni yang terdiri dari berbagai lomba seperti basket, futsal, modern dance, tari tradisional, dan lain-lain. Saya 2 kali mengikuti kepanitiaan 4K, yaitu yang pertama pada saat saya kelas 8, saya mengikuti 4K 2.0, saya mau menjadi divisi humas, dan pada saat saya kelas 9, saya menjadi panitia 4K 3.0, dan saya menjadi divisi acara. Lulus dari SMP, saya melanjutkan SMA di SMA Negeri 28 Jakarta, karena mutunya yang bagus dan juga lokasinya yang tidak jauh dari rumah saya. Menurut saya masa-masa SMA adalah masa-masa paling indah seperti yang orang-orang katakan, karena meskipun tanggung jawab yang kita pikul semakin besar juga, namun menurut saya seru lah masa-masa di SMA itu, memang beda dari yang lain. Saya juga mengikuti beberapa kegiatan sekolah dengan kelas saya seperti TLUB, Relation, cluster, dan juga lain-lain. Namun yang paling berkesan adalah ketika saya kelas 11, saya mengikuti kepanitiaan Talasik seperti 4K-nya 28. Saya menjadi core basket. Namun ketika akhir kelas 11, COVID-19 mulai melanda dan agenda SMA kami hancur berantakan. Talasik yang harusnya diadakan kembali pada saat saya kelas 12, namun menjadi gagal. Kami tidak boleh masuk sekolah dan kami harus belajar dari rumah. Saya rindu dengan sekolah dan semoga COVID-19 ini cepat berakhir agar kami bisa kembali sekolah seperti semula. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Paulpusita, absen 23 dari 12 MIPA 5. Untuk memenuhi ujian praktek PKWU dan Bahasa Indonesia, saya akan memaparkan autobiografi saya yang berjudul Esok Akan Elok, Kisah Menua Bersama Waktu. Bab 1 berisi kehadiran saya di dunia dan orang-orang yang saya kasihi. Bab 2 bercerita masa-masa ketika saya masih balita. Bab 3 berkisah masa-masa saya memasuki sekolah dasar. Bab 4 mengenai saya ketika beranjak remaja dan memasuki sekolah menengah pertama. Bab terakhir atau bab 5 tentang saya di sekolah menengah atas. Kehadiran membicarakan waktu pertama saya berada di Buana, diikuti dengan sebab orang-orang yang saya kasihi. Ini adalah foto semasa kecil. Kemudian saya bersekolah di Taman Kanak-kanak Safitra dengan kepala TK bernama Bunda Maria. Saya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 02 Pasar Minggu. Alasan saya bersekolah di sana simpel karena dekat di rumah. Kemudian saya bercerita tentang pertama kalinya saya memiliki teman di sekolah dasar dan mengenal negeri ginseng lewat sebuah acara ragam.
Bab ini saya tutup dengan kenangan saya mengenai perpisahan. Bab berikutnya mengenai sekolah menengah pertama. Saya bersekolah di SMPN 41 Jakarta. Saya bercerita tentang kawan-kawan dan hari-hari saya yang dipenuhi dengan ekstrakurikuler. Terkenang mengenai kenangan saya dengan ekskul kesukaan saya semasa SMP, yaitu pramuka. Saya bercerita tentang pramuka mengadakan tertijab dan para alumnus datang menginap bersama di sekolah. Bab terakhir berkisah tentang kehidupan saya di SMA, SMAN 28. Membahas rentetan kenangan yang telah saya toreh selama di SMAN 28. Ada tata laksana upacara bendera, bulan bahasa, tafakur alam, 28 Expo, Correlation, 28 Forward. Ditutup dengan sebuah perpisahan, buku ini sudah mencapai penghujung. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnaila Intinan Himam, absen 24, kelas 12 MIPA 5. Dan pada hari ini, dalam rangka memenuhi ujian praktik PKWU dan Bahasa Indonesia, saya akan menceritakan sebagian kecil dari kehidupan saya yang sebelumnya telah saya tuangkan pada buku biografi yang telah saya tulis ini. Dan dari nama terakhir saya akan mulai dengan memperkenalkan ayah saya, Muhammad Neil L. Himam. Meraih beasiswa di luar negeri sejak S1, ia memulai karirnya sebagai penjual koran hingga meraih kesuksesannya yang sekarang. Motivasinya padaku untuk mengalahkannya dalam segala aspek di masa depan selalu mendorongku maju. Dan tentunya dari sosok wanita terhebat di dunia, mamahku, Yanhil Mistasari, yang merupakan ibu rumah tangga dan juga seorang penata rias pada sanggar nenekku, menginspirasiku akan makna sosok wanita yang mandiri, kuat, dan mampu menumpas segala keterbatasan. Maka dari latar ibu saya yang berasal dari keluarga tradisional Jawa, saya akan beralih pada nama kedua dari terakhir saya yang berarti impian. 7 bulan setelah saya lahir pada tanggal 18 April 2004, saya ingat bagaimana keluarga saya tentunya melaksanakan upacara tedasiten. Dan pada saat kurungan, alih-alih mengambil uang, saya memilih untuk mengambil sebuah kamera. Walaupun bukan merupakan cita-cita utama saya tumbuh memiliki hobi atau kesenangan menggunakan kamera dan terkadang menjadi objek pada kamera. Selanjutnya adalah nama yang familiar di telinga kawan-kawan yang memiliki arti bakat. Bakat sendiri tidaklah lahir dari sananya, namun perlu dieksplorasi dan dikembangkan layaknya yang saya lakukan pada masa taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Selain itu, saya juga bersyukur diberikan kesempatan untuk masuk ke kelas akselerasi dan mempelajari materi 6 tahun ajaran dalam kurun 5 tahun. Lalu, saya melanjutkan studi SMP saya di sekolah yang jaraknya 17,7 km dari rumah saya. Dan saya menemukan arti nama pertama saya. Cahaya. Dari berbagai cahaya yang saya dapatkan dari tempat ini, mulai dari pertemanan yang beragam, persaingan akademis yang sangat ketat, dan juga organisasi yang sangat padat. Bagian favorit saya adalah menggunakan KRL untuk transportasi pulang pergi ke sekolah ini. Rutinitas yang dimulai dari melangkahkan kaki dari gerbang pintu sekolah hingga
berjalan menuju stasiun Tebet, yang dilanjutkan dengan berlari menuju gerbong yang masih terbuka untuk berdesakan menjadi satu-satunya anak kecil yang harus mendongakkan kepala untuk bernafas, hingga memberikan roti pada anak penjual tisu di jembatan layang, mengajarkanku untuk jauh lebih mandiri, menghargai waktu, menghormati lingkungan sekitar, dan yang paling penting adalah untuk bersyukur. Layaknya cahaya yang pasti menemukan sebuah bayangan, bukanlah Nur Naila jika dia tidak mengalami banyak kegagalan. Salah satunya adalah kegagalan yang membuatku harus berjuang 2 kali untuk masuk ke jurusan yang aku mau di SMA Negeri 28 Jakarta. Namun siapa sangka, hal tersebut mengantarkanku pada ilmu pengetahuan, guru, teman, dan pengalaman luar biasa yang tidak kutemukan dimanapun. Dan bahkan akibat gelap gulitanya pandemi ini, aku meraih prestasi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Syarifandina, nomor absen 25 dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan memaparkan secara singkat tentang autobiografi saya yang merupakan tugas ujian praktik Bahasa Indonesia. Jadi di halaman pertama ada cover dengan foto saya waktu kecil. Judul autobiografi ini yaitu Putri yang Terhormat dan nama saya sebagai penulis. Halaman selanjutnya adalah kata pengantar. Di kata pengantar terdapat ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam penyusunan buku ini dan juga ucapan permintaan maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan yang lainnya. Selanjutnya ada daftar isi yang berisi daftar halaman buku autobiografi ini. Selanjutnya masuk ke bab 1, perkenalan diri. Subbab pertama yaitu lahir. Di sini menceritakan kondisi, lokasi, dan waktu saya lahir. Subbab kedua adalah keluarga. Di sini saya menceritakan tentang keluarga saya. Dimulai dengan keluarga inti, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik saya. Selanjutnya menceritakan tentang eyangti dan eyangkung saya. Kemudian dilanjutkan oleh andung dan nenek saya. Ada juga eyang cut saya dan mengenang tentang almarhumah tante saya. Dan yang terakhir menceritakan tentang binatang-binatang peliharaan saya yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Ada anjing, kucing, kura-kura, ikan, burung, dan ayam. Sebab terakhir di bab 1 adalah orientasi diri. Di sini saya menceritakan tentang bagaimana diri saya, hobi, kegiatan, kesukaan, dan fase-fase hidup yang telah saya jalani selama ini. Selanjutnya bab kedua, balita. Di sini saya menceritakan tentang kehidupan saya pada masa balita, pada masa sebelum masuk taman kanak-kanak, dan pada saat di taman kanak-kanak. Di sini saya menceritakan tentang banyaknya kegiatan yang saya ikuti pada masa itu. Selanjutnya di bab ketiga, menceritakan tentang masa saya di sekolah dasar. Di bab ini terbagi menjadi 2 subbab, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Pada prestasi non-akademik diceritakan bahwa dulu saya merupakan anak yang sangat aktif dan menyukai olahraga. Kemudian di bab keempat, yang menceritakan tentang masa SMP saya. Di bab SMP terbagi menjadi 3 subbab, yaitu proses PPDB yang menceritakan bagaimana saya bisa masuk ke SMP saya waktu itu, lalu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Di prestasi non-akademik disajikan beberapa prestasi yang telah saya capai pada masa itu. Terakhir di bab kelima, saya menceritakan tentang masa SMA saya. Seperti di bab SMP, di bab SMA juga terbagi menjadi 3 subbab. Proses PPDB yang menceritakan bagaimana saya bisa masuk ke SMA, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Di sini juga disajikan daftar prestasi yang telah saya capai di masa SMA. Halaman selanjutnya adalah kalimat semoga cerita hidup saya dapat menginspirasi kepada pembaca, dan halaman terakhir adalah cover belakang buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Reza Wirawani, dan ini cerita saya. Saya merupakan anak tunggal di keluarga saya. Ayah saya bernama Hani Triandiarto dan ibu saya bernama Diah Kusrinawati. Saat saya berumur 3 tahun, saya diajak ke orang tua saya untuk tinggal di sekitar daerah Jatinangor. Karena pada saat itu ayah saya sedang ada proyek di daerah Jatinangor. Oleh karena itu, saya dimasukkan ke playgroup di dekat tempat tinggal saya. Dan di sana saya mendapatkan banyak teman.
Tetapi saya lebih dekat condong ke perempuan. Kenapa? Saya nggak tahu. Beberapa bulan kemudian akhirnya proyek ayah saya pun selesai dan kami pun kembali ke Jakarta. Saya pun tentunya lanjut ke tingkat selanjutnya yaitu TK Yasporbi 2. Saat di TK saya mendapatkan teman-teman baru dan kali ini pertemanan kami juga condong lebih merata antara laki-laki dan perempuannya. Di TK merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi saya karena saya mendapatkan teman-teman baru. Saya juga tampil di beberapa acara seperti tampil untuk menari kelinci, menari bola lumping, bernyanyi, dan yang lain-lainnya. Menginjak umur 6 tahun, saya mulai memasuki ranah sekolah dasar. Akhirnya saya didaftarkan oleh kedua orang tua saya di SD Avicenna. Namun saya tidak terlalu lama berada di Avicenna. Setelah itu saya dipindahkan ke SD Islam Tulas Mandiri pada pertengahan kelas 3. Selama di Tulas Mandiri saya mengikuti beberapa kegiatan seperti loketa, dokter kecil, dan juga saya ikut ekskur futsal bersama teman-teman saya. Saat saya SD ini merupakan fase pertama saya mengenal yang namanya game online. Game online yang pertama kali saya mainkan adalah Losada. Game tersebut membuat saya kecanduan dan membuat saya tergiur untuk membeli item-item yang di dalamnya. Akhirnya saya memutuskan untuk menyisihkan uang jajan saya dan menitipkan uang tersebut ke teman saya yang terkenal sering main warnet. Dan akhirnya apa? Voucher itu tak pernah sampai di tangan saya, alias ketipu. Setelah 6 tahun di SD, saya lanjut ke tingkat selanjutnya yaitu di SMPN 239 Jakarta. Saat saya SMP, saya bergabung dengan ekstrakurikuler Pramuka dan Rohis. Saat itu saya juga bergabung sebagai Pramuka Inti dari SMPN 239. 1 tahun berikutnya, saya diamanahkan menjadi Ketua Regu Pramuka Inti dan saya juga bergabung dengan OSIS dan alhamdulillah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMPN 239 Jakarta pada saat itu. Saya bersama teman-teman saya yang lainnya yang sama-sama tergabung dengan Pramuka Inti juga sempat mengikuti lomba pramuka seperti lomba tingkat 2, LKG, dan lomba tingkat 3. Di tahun 2018, saya diterima di SMA Negeri 28 Jakarta. Perjuangan keras saya selama SMP akhirnya terbayar dengan saya diterima di SMA ini. Saat kelas 10 ini, saya memutuskan kalau saya ingin senang-senang aja di SMA ini. Dengan saya menghabiskan waktu bersama teman-teman saya bermain game. Shot. Nih, one tap. Dan yang lain-lainnya. Alhasil, nilai saya saat di kelas 11 ini saya menyadari bahwa di SMA ini saya harus mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya saya mendaftarkan diri untuk kedua kalinya di MPKPO. Dan alhamdulillah yang kedua kalinya ini saya diterima ya walaupun banyak rintangannya. Saya juga diamanahkan menjadi Kepala Bidang Pembinaan di Rohis Ar-Rasyid SMAN 28 Jakarta pada saat itu. Selain mengikuti organisasi, saya juga mengikuti drama musikal Chris 28. Saya mengambil peran sebagai pengawal pada saat itu dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk saat ini saya sedang berusaha agar bisa diterima di Universitas Pajajaran jurusan Psikologi. Untuk teman-teman yang sedang menonton ini atau yang sedang mendengarkan ini, mohon doanya, mohon doa sebesar-besarnya semoga saya tahun ini bisa diterima di universitas tersebut dan jurusan tersebut. Sekian cerita singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Nama saya Raju Adiat. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2002. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya, Iman Olwan Syafar Sinambela, adalah keturunan dari keluarga suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Sementara ibu saya, Rusalina Dwiwanti, adalah keturunan dari keluarga yang berasal dari Yogyakarta. Kakek dari ibu saya merupakan seorang dokter THT, sementara kakek dari ayah saya merupakan insinyur di PT Inalum. Saya adalah salah satu anak laki-laki di keluarga saya, jadi hanya saya yang meneruskan marga Sinambela dalam keluarga saya. Adik saya keduanya perempuan yang sedang duduk di bangku kelas 2 SMA dan kelas 6 SD. Saya tinggal di Depok bersama keluarga saya. Saya memulai pendidikan di sebuah playgroup yang bernama Montessori yang berada di Pesona Kayangan, Depok. Setelah itu, saya memasuki TK yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan, yaitu TK Islam Dwi Matra. Saya merupakan anak yang cukup aktif di kelas. Setelah lulus dari TK, saya melanjutkan pendidikan saya di SD Islam Dwi Matra.
saya merupakan anak yang cukup berprestasi di sekolah saya. Saya bermimpi untuk melanjutkan pendidikan saya di SMP Negeri 41 Jakarta, dan ternyata mimpi saya terwujud. Saya mempunyai banyak teman saat duduk di bangku SMP. Di SMP, saya mencoba untuk berorganisasi, dan akhirnya saya terpilih untuk masuk ke OSIS SMPN 41. Saya juga kembali meraih prestasi di SMP. Saya meraih juara 3 peraih nilai UN SMP tertinggi di SMPN 41. Oleh karena itu, saya dapat memasuki SMAN 28 yang merupakan cita-cita saya sejak SMP. Di SMAN 28, banyak cerita yang saya dapat, karena saya juga mempunyai teman-teman yang asyik dan seru. Saya memilih ekskul basket dan saya berhasil masuk ke tim lomba di Lab School Cibubur walaupun kami tidak mendapat gelar juara pertama. Saat ini saya sedang mempersiapkan pendidikan saya yang selanjutnya yaitu ke perguruan tinggi. Saya mempunyai cita-cita untuk berkuliah di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri Universitas Indonesia. Saya berharap saya dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua saya kelak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurfadilah, absen 29 dari kelas 12 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu bab autobiografi saya yang menurut saya paling menarik dan terkesan untuk saya ceritakan, yaitu bab mengenai Ural. Pada bab ini saya akan menceritakan mulai dari pengenalan Ural itu sendiri hingga pengalaman saya di Ural. Tugas ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas praktek PKWU dan Bahasa Indonesia. Ural merupakan singkatan dari Udara Rimba Laut. Didirikan di Jakarta pada tanggal 18 September 1982 dan dikembangkan di SMA Negeri 28 Jakarta. Ural merupakan ekstrakurikuler tertua di SMA Negeri 28 Jakarta yang sampai sejauh ini telah melantik 39 angkatan. Kegiatan Ural berorientasikan kepada kehidupan di alam bebas dan luas. Kecintaan kepada alam sekaligus merupakan rasa cinta pada tanah air Indonesia. Kurikulum disusun sedemikian rupa, antara lain pengetahuan tentang organisasi bernegara, ilmu tentang keahlian untuk menghadapi alam bebas yang diberikan secara teori maupun secara praktek. Kemudian, dalam kelanjutannya, setiap anggota Ural mempunyai pengelompokan keahlian yang dibagi ke dalam 3 grup, yaitu Grup 1 dengan orientasi pendakian gunung, rock climbing, dan camping. Grup 2 dengan orientasi kebaharian seperti dayung, layar, snorkeling, dan diving. Grup 3 dengan orientasi organisasi, koperasi, forum diskusi, studi observasi, penelitian, patriotisme, dan nasionalisme. Dan di sini saya sendiri merupakan salah satu bagian dari grup 3. Dari banyaknya kegiatan yang saya lakukan di Ural, yang paling berkesan menurut saya adalah ketika saya mengikuti Longgang Buana. Saya bersama dengan kelima teman saya pada saat itu tanggal 6 Juli 2019 pergi ke gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Di sana banyak sekali keindahan yang saya lihat, mulai dari indahnya Ranukumbolo, Oro Ombo, hingga indahnya sunrise Mahameru. Ketika saya melihat keindahan itu semua, saya berpikir bahwa betapa indahnya negeri ini dan betapa kuasanya Tuhan dalam menciptakan ciptaannya. Atas dari itu semua, banyak sekali kenangan, suka maupun duka yang tak terlupakan yang telah saya dan teman-teman Geger Antakara lalui di Ural. Saya berharap semoga ikatan keluarga yang sudah kami jalani bertahan hingga akhir.
dan nantinya bisa kami ceritakan kepada anak-anak kami nanti. Terima kasih. Saya Bita, saya baru saja masuk ke SMA Negeri 28 Jakarta, tepatnya di kelas 10 MIPA 3. Di sini saya bertemu dengan banyak teman-teman baru yang sangat menyenangkan. Di kelas 10 ini adalah tahun di mana saya sibuk berkegiatan. Contohnya seperti TLUB yang membuat kelas saya menjadi sangat dekat dan kompak. Kami berpakaian sebagai hewan dan tumbuhan. Selama TLUB berlangsung, kami merasakan susah senang bersama-sama. Saya mengikuti 2 eskul, yaitu unit kesenian, tepatnya traditional dance dan bioskop. Di UK banyak sekali aktivitas yang bermanfaat. Saya termasuk anak yang aktif. Sedangkan di bioskop, kekeluargaannya sangat erat dan kami sering bersenang-senang bersama. Saya mengikuti klub angklung di mana sekolah saya diundang untuk tampil di Singapura. Saya dan teman-teman lain berlatih dengan keras dan diundang ke berbagai acara. Bahkan kami tampil di gedung MPR. Saya mendapat banyak sekali pengalaman dan banyak bertemu teman baru. Di ujung semester, kelas saya mengadakan perpisahan dan menginap selama 2 hari 1 malam di puncak. Saya banyak bersenang-senang dan mengukir kenangan bersama. Naik ke kelas 11, saya berada di kelas 11 MIPA 1. Menurut saya, inilah masa-masa terindah saya di SMA. Saya mendapat banyak teman baru yang sangat cocok dengan saya. Di kelas 11 ini juga, saya masih sibuk dengan berbagai acara sekolah terlebih at school. Contohnya ada keris, di mana saya berperan sebagai koordinator divisi kostum, dan ada talasik, di mana saya menjadi divisi mata lomba traditional dance, dan pada hari penutup, saya tampil sebagai penari di panggung closing. Yang paling berkesan adalah ketika serah terima jabatan unit kesenian. Saya terpilih sebagai ketua unit kesenian. Hari-hari saya sebagai ketua sangatlah sibuk. Berbagai kegiatan saya adakan seperti sikrap, rapat, dan berbagai acara yang dapat diikuti oleh semua angkatan. Selain itu, banyak juga acara-acara yang membuat angkatan saya menjadi lebih dekat seperti DBL dan Makrab. Sayangnya, di pertengahan kelas 11, virus corona menyerang dan membuat saya menghabiskan sisa kelas 11 saya di rumah. Saya masih berbincang-bincang dengan teman-teman melalui Zoom. Saya naik ke kelas 12, tepatnya 12 MIPA 5, dan hari-hari saya pun diisi dengan belajar di depan laptop. Sekali saya sempat bertemu dengan teman-teman saya, yaitu ketika ulang tahun Ines. Saat itu kami melepas rindu dan bersenang-senang. Saya pun mulai sibuk dengan persiapan ujian dan masuk PTN. Nabila Raksita Putri Irwan, Universitas Indonesia, Arsitektur. Saya, Samuel Aryo Wicaksono, kerap dipanggil Semi atau Samuel. Saya lahir di Jakarta 14 Oktober 2004. Saya adalah anak sulung dari pasangan Bapak Teguh Prihadi dan Ibu Manisa. Kedua orang tua saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya mempunyai 2 orang adik. Adik pertama saya bernama Teresa, dan adik kedua saya bernama Aquila. Semasa kecil, saya tinggal di Kemang, Jakarta Selatan. Namun, ketika saya berusia 1 tahun, saya pindah ke Pamulang, Tangerang Selatan. Saya memulai pendidikan saya di bangku playgroup atau preschool di TK Tadika Puri Pamulang dari tahun 2007 sampai 2010. Kemudian, saya melanjutkan sekolah dasar di yayasan yang sama, yaitu SDS Tadika Puri Pamulang selama 6 tahun. Selama bersekolah, saya dikenal sebagai murid yang cukup rajin, disiplin, serta pekerja keras. Karena itu, selama sekolah saya selalu masuk ke dalam ranking 5 besar. Kemudian, pada tahun 2016, saya diterima masuk program akselerasi di SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Di sini, saya semakin dipacu untuk terus meningkatkan kemampuan akademik saya. Bukan hanya itu, di sini saya juga diajarkan bagaimana caranya untuk bekerja dalam sebuah kelompok. Sebagai murid akselerasi, kita harus bahu-membahu saling membantu. Karena ini, tali persahabatan saya dengan teman-teman saya menjadi semakin erat. Setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun, saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang selanjutnya, yaitu SMA.
saya diterima menjadi murid SMA Negeri 28 Jakarta. Semasa SMA, saya aktif dalam 2 organisasi, yaitu robotik dan rockris. Di sini, saya bukan hanya ditantang untuk meningkatkan kemampuan akademik, namun juga kemampuan non-akademik. Semasa SMA, saya menjabat sebagai seksi humas robotik dan juga seksi multimedia rockris. Saya juga dipercaya untuk menjadi seksi acara ASEAN Robotic Day 2019, program kerja terbesar robotik. Sekarang, saya sudah duduk di kelas 12. Kurang dari 1 tahun lagi, saya akan masuk ke jenjang perkuliahan. Semoga saya dapat melanjutkan jenjang perkuliahan ini di Universitas Gadjah Mada dan dapat mengabdi untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunan Nukliana Putri Kemala dari kelas 12 IPA 5 absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari autobiografi saya, yaitu masa SMA khususnya kelas 10. Di kelas 10 ada banyak sekali kegiatan yang saya dan teman-teman ikuti, dan beberapa di antaranya sangat berkesan untuk saya. Yang pertama, ada TLUB. Bagian yang paling menarik dari TLUB adalah saat persiapannya. Mulai dari latihan yang awalnya hanya saat pulang sekolah, lalu ditambah saat weekend, dan yang terakhir, H-1, kita latihan sampai jam 11 malam. Berikut, ada beberapa dokumentasi dari TLUB. Yang kedua, ada LDKS. Nah, di LDKS ini kita langsung dilatih sama TNI mengenai jiwa kepemimpinan, solidaritas yang tinggi, dan peduli terhadap sesama. Hal yang paling berkesan dari LDKS adalah hari kedua. Mulai dari dini hari, kita dibangunkan dengan suara tembakan, kita langsung lari menuju lapangan, dan sampainya di lapangan kita disuruh berguling dan merayap dengan keadaan lapangan yang sedikit basah. Lalu dilanjutkan saat pagi hari, kita berangkat menuju ke Ancol, dan di Ancol, kita harus naik perahu karet menuju ke tengah laut, dan dari tengah laut kita harus berenang untuk balik lagi ke pantai. Dan kegiatan itu baru selesai sekitar pukul 4 sore. Dan yang terakhir, hari kedua ditutup dengan jurit malam. Saat jurit malam, kita diharuskan untuk menyusuri jalan yang sangat gelap dan lumayan serem dengan kondisi yang gerimis saat itu menuju ke titik akhir. Dan kegiatan itu selesai mungkin sekitar pukul 2 dini hari. Berikut adalah dokumentasi dari LDKS. Yang terakhir ada Forlation. Di acara ini, masing-masing kelas harus melakukan parade sesuai dengan negaranya masing-masing. Saat itu, kelas saya mendapat negara Jepang. Ini buktinya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafa Divona Viva, absen 34 dari kelas 12 MIPA 5. Dan kali ini saya akan melakukan tugas ujian praktik PKWU, yaitu menceritakan kisah perjalanan hidup saya berdasarkan autobiografi yang saya buat yang berjudul Malaikat Pelindung. Sama seperti namanya, Malaikat Pelindung merupakan salah satu arti kata dari nama saya. Orang tua saya berharap bahwa saya dapat tumbuh menjadi anak perempuan yang baik hati, tulus, cerdas, cantik, dan dapat menjadi pelindung bagi orang-orang di sekelilingnya. Saya lahir dan besar di Jakarta, walaupun sebenarnya ayah dan ibu saya berasal dari Surabaya.
Akan tetapi, meskipun tinggal di Jakarta, kami sekeluarga yang terdiri dari 4 orang termasuk kakak saya, sering pergi ke Surabaya untuk bertemu saudara di sana. Hal inilah yang membuat hubungan kami dengan keluarga besar menjadi sangat dekat. Mereka adalah orang-orang yang baik dan hangat, membuat saya merasa nyaman berada di sekeliling mereka. Kisah perjalanan hidup saya lalu dimulai dengan bertemunya saya dengan sahabat pertama saya yang bernama Nisrina. Awal mula kedekatan kami adalah karena dekatnya hubungan kedua orang tua kami, dan kami sering menghabiskan banyak waktu hingga sekarang. Hari-hari pun berlalu dan tentunya banyak hal yang berubah, termasuk lingkungan sosial. Awal mula perubahan terjadi ketika masa-masa SMP, di mana saya mulai bertemu dengan orang-orang yang baru, dengan lingkungan yang baru juga. Dan tidak banyak hal yang terjadi pada saya pada masa SMP karena saya merupakan orang yang sangat tertutup. Namun saya sangat bersyukur bahwa saya dipertemukan dengan sahabat saya hingga sekarang yang bernama Vira. Dan mungkin tanpa dia, masa-masa saya di SMP akan terasa sangat kosong bagaikan kertas putih. Lalu memasuki masa SMA, merupakan masa-masa perubahan pada diri saya dan saya mendapat banyak pelajaran baru. Salah satunya adalah terkadang kenikmatan terbentuk dalam hal yang paling sederhana, meskipun itu bukan dalam bentuk materi. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang kini menjadi sahabat saya, yaitu Hanun, Giva, Diva, Dendi, dan juga Ibu. Mereka adalah orang-orang baik yang merubah diri saya dalam artian mereka memotivasi diri saya untuk menjadi orang baru yang lebih baik lagi. Saya banyak belajar dari mereka, dan saya merasa sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang seperti mereka. Support dari mereka yang membuat saya berani untuk melakukan hal-hal yang baru, salah satunya adalah mencoba untuk lebih banyak mengikuti kegiatan dan bersosialisasi, yang mana sifat ini sangat bertolak belakang dengan sifat saya yang sebenarnya. Dan akhirnya saya memberanikan diri saya untuk mencoba hal-hal yang baru, salah satunya adalah mengikuti ekskul FIK, dan saya mengikuti audisi radio 28 FM, dan ternyata saya diterima menjadi salah satu penyiar di sana. Saya menjadi salah satu panitia dari pensi sekolah, di mana kegiatan itu belum pernah saya lakukan sebelumnya, dan saya banyak belajar dari sana. Mungkin tidak banyak hal-hal besar yang terjadi dalam diri saya, namun saya bersyukur dengan fakta bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang selalu ada di samping saya. Sekian kisah perjalanan hidup saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teresa Makdalena Sitorus, absen 35 dari kelas 12 MIPA 5 SMAN 28 Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktek Bahasa Indonesia dan PKWU mengenai autobiografi atau teks cerita sejarah. Buku autobiografi saya ini berjudul Ceritaku. Buku ini menceritakan tentang perjalanan hidup saya mulai dari saat saya masih sangat kecil hingga saya sekarang yang sebentar lagi akan beranjak ke umur 18 tahun. Nah, sekarang saya akan meringkas sedikit dari isi autobiografi saya. Saya berasal dari keluarga yang sederhana yang beranggotakan 6 orang, yaitu ada ayah saya, ada ibu saya, ada kakak laki-laki saya yang bernama Yeskial yang biasa dipanggil Yeski, ada saya yang biasa dipanggil Tessa, ada adik saya, adik perempuan saya yang bernama Tarin, dan adik perempuan saya yang paling kecil yang bernama Tiffany. Saya lahir dan dibesarkan di Jakarta bersama dengan ibu saya, kakak saya, dan kedua adik saya. Ibu dan ayah saya bekerja di sebuah perusahaan yang sama, namun mereka ditempatkan di 2 kota yang berbeda. Ibu saya ditempatkan di Jakarta, sedangkan ayah saya ditempatkan di sebuah kota di Kalimantan yang bernama Balikpapan. Hal itu menyebabkan ayah saya hanya bisa kembali ke Jakarta setiap 2 minggu sekali. Beberapa tahun kemudian, ibu saya mengajukan diri kepada perusahaannya supaya kami sekeluarga bisa pindah ke Balikpapan agar kami bisa berkumpul kembali sebagai satu keluarga yang utuh. Saat saya sudah menduduki bangku kelas 9 SMP, saya sangat berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan SMA saya di Jakarta. Kemudian, saat sudah kelulusan, saya mendaftarkan diri saya di salah satu sekolah negeri terbaik di Jakarta, dan
akhirnya diterima. Sekarang saya sudah menduduki bangku kelas 3 SMA sebagai pelajar di SMA 28 Jakarta. Demikian video ujian praktik Bahasa Indonesia dan PKWU yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatun Nurfadilah dari kelas 12 MIPA 5 absen 13. Di sini saya akan menceritakan tentang autobiografi saya yang berjudul Perjalanan Memori untuk memenuhi ujian praktik Bahasa Indonesia dan PKWU. Hai, perkenalkan, nama saya Ismiatun Nurfadilah. Saat ini saya duduk di bangku sekolah menengah atas di SMA Negeri 28 Jakarta. Di sini saya akan menceritakan kisah hidup saya yang saya rangkum dalam autobiografi yang berjudul Perjalanan Memori. Saya lahir di Jakarta hari Jumat tanggal 11 April 2003. Merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya memiliki 2 kakak laki-laki. Pendidikan pertama saya tentu dimulai di rumah. Dengan bimbingan kedua orang tua, saya tumbuh menjadi gadis kecil yang periang. Tahun 2008, saya memasuki jenjang pendidikan pertama, yaitu taman kanak-kanak. Kemudian, di tahun 2009, saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang sekolah dasar. Saya lulus dari sekolah dasar pada tahun 2015 dan melanjutkan ke sekolah menengah pertama yang berada di dekat rumah saya. Saya lulus dari sekolah menengah pertama di tahun 2017. Kemudian saya melanjutkan ke SMA Negeri 28 Jakarta. Di sini saya memiliki banyak kegiatan, dari mulai ekskur hingga kepanitiaan. Saya memiliki 2 ekskur. Yang pertama adalah Paskibra. Di Paskibra saya melakukan dan memiliki banyak kegiatan, di antaranya lomba dan buka bersama. Ekskul kedua saya adalah teater. Di teater, saya berkesempatan untuk mementaskan sebuah drama dalam acara festival teater. Kepanitiaan yang pernah saya ikuti adalah Talasik dan Keris. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari kepanitiaan, karena dengan begitu saya bisa belajar tentang bagaimana kerjasama seharusnya berjalan. Saya rasa sampai sini dulu cerita singkat tentang hidup saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Halo, aku Sarah. Kemarin, aku habis bikin buku autobiografi yang judulnya Panggil Saja Saya Sarah. Jadi, aku mau ngasih tahu nih, apa aja sih ini isi bukunya yang aku bikin kemarin. Buku ini aku bagi ke dalam 5 bab. Aku baginya simple sih, cuma berdasarkan tingkatan sekolah aja. Contohnya kayak bab 3 tuh, aku kasih nama sekolah dasar gitu. Nah, mulai dari bab 1 dulu ya. Jadi bab 1 ini namanya Salam Kenal. Aku kasih judul ini ke bab 1 karena isinya mau nyapa yang baca buku aku. Di sini aku ngasih tahu ke pembaca kalau arti dari nama aku tuh putri yang membawa kebahagiaan. Biar lebih akrab aja gitu. Lanjut bab 2, aku kasih nama anak kecil. Ya, namanya juga anak-anak. Jadi isi ceritanya tentang aku pas masih kecil lah. Di bab ini sih aku nyeritain tentang gimana waktu aku lahir, apa aja yang aku lakuin pas aku masih jadi anak balita, sama gimana sih aku pas masih TK. Bab 3 juga kurang lebih sama lah. Lanjut dari TK kan pasti ke SD ya. Jadi ceritanya seputar aku SD aja. Dari TK sampai ke SD ini aku sekolah
di Al-Khairat. Wah, 2 bab ini sih banyak banget kenangannya. Gak bisa aku jelasin satu-satu. Tapi yang jelas, masa kecil aku tuh berwarna banget deh. Nah, ini nih, kita masuk ke masa-masa dimana kayaknya bukan aku doang ya, tapi kita semua udah mulai kenal pahitnya kehidupan karena udah mulai beranjak dewasa. Bab 4 ini nyeritain kehidupanku di SMP. Waktu itu aku masuk SMPN 49 Jakarta Timur. Seru deh isinya, bukan cuma belajar doang, tapi lebih banyak tentang persahabatannya. Persahabatan kita awet loh sampai sekarang, dan kita juga masih sering support satu sama lain juga. Seru banget deh pokoknya. Bab 5 juga nggak jauh beda dari bab 4. Bedanya, bab 5 ini ngejelasin masa-masa SMA yang lagi aku jalanin sekarang di SMA N28. Kalau di bab SMA, aku cerita tentang awal masuk ke 28, terus ada culture shock yang aku alamin pertama kali masuk, terus tentang ekskul paskib, sama UK juga yang aku ikutin. Terus ada juga tentang kelas 10 dan 11 yang seru banget. Jadi nggak lupa aku ceritain. Aku juga nyeritain gimana perjuangan aku buat jadi komputer di Kumon dan apa aja yang aku dapat dari sana. Kalau boleh dibilang, 2 bab ini sebenarnya bener-bener waktu dimana aku mulai kenal kehidupan sih. Mulai dari manis-manisnya hidup sampai ke pahit sepetnya juga kebanyakan aku dapat dari 2 masa ini. Pokoknya aku ceritain lengkap deh di buku. Sayangnya cerita ini harus berhenti sampai di sini. Di situasi sulit kayak gini, aku harap kita semua tetap diberikan kesehatan ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firdi Fikriawan dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 36. Dan ini adalah video review autobiografi saya. Jadi, alhamdulillah saya telah menyelesaikan menulis buku autobiografi saya sendiri yang penulisannya kurang lebih memakan waktu selama 2 minggu. Judul dari buku ini adalah Potret Monokrom. Lalu, mengapa alasan saya memilih kata potret dan monokrom untuk ditempatkan sebagai judul dari buku saya? Sebenarnya gini, kata potret itu menggambarkan kisah, pengalaman maupun peristiwa tentang kehidupan saya, mulai dari saya dari kecil sampai sekarang yang terangkum dalam satu buku ini. Sedangkan kata monokrom itu sendiri identik dengan warna hitam dan putih, atau bisa dibilang sebagai flashback masa. Oke, kita lanjut ke bagian desain dari buku ini sendiri. Untuk di bagian depannya, saya menampilkan wajah saya sebagai karakter utama di buku ini dan dilatar belakangi oleh background gradasi warna abu-abu dan sedikit warna putih. Walaupun terdapat kata monokrom di judul buku ini, namun saya tidak ingin menimbulkan kesan yang monoton, sehingga saya menambahkan sedikit warna yang hidup, yaitu warna hijau di bagian belakang. Untuk desain belakang dari buku ini, terdapat foto saya dengan orang tua saya. Di sini ada foto saya dan ibu saya, dan juga di sini ada foto saya dengan ayah saya. Dan juga terdapat sekilas info tentang buku ini. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke isi buku ini. Bagian yang paling saya sukai dari buku ini adalah bab kedua yang berjudul Masa-masa Kecil Saya. Di dalam bab ini menceritakan bagaimana saya berjuang untuk bisa naik sepeda, bagaimana saya menghabiskan waktu-waktu bersama teman-teman saya, kemudian bagaimana saya bisa menang lomba bermain futsal dengan teman saya. Oke, tanpa lama basa-basi, berikut adalah video cuplikan-cuplikan masa-masa kecil saya.
video masa kecil saya. Walaupun tidak banyak yang terekam karena waktu itu belum segampang seperti zaman sekarang. Tapi itu semua tidak menghambat saya untuk mengenang masa kecil saya yang menyenangkan dan sangat seru. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.